Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, kiranya damai sejahtera Allah melimpah dalam hati dan hidup saudara semua. Sebelum kita mendengarkan firman-Nya, mari berdoa. Ya Tuhan Bapa yang baik, kami mengucap syukur atas kasih setia-Mu dalam hidup kami. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu tetap menolong kami agar kami mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Firman Tuhan Roma 12 ayat 14 sampai 21. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang, sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Tema kita, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita, saat ini firman Tuhan dari kitab Roma mengingatkan kita kembali bagaimana kita hidup seharusnya sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya kepada Yesus. Terkhusus lewat renungan kita, di mana orang-orang percaya harus dapat tetap mempraktekkan kasih kepada semua orang. Kalau kita membaca sebelum ayat 14 yang menjadi renungan kita sampai 21, di ayat 9 sampai ayat 13, Rasul Paulus telah menekankan bahwa bagaimana harusnya kehidupan orang-orang Kristen, jemaat Roma pada saat itu, sekalipun ada dalam situasi konflik, penderitaan, kesusahan, penganiayaan, akan iman percaya mereka kepada Yesus. Mereka sungguh mengalami banyak penderitaan dari orang-orang yang memusuhi mereka. Disinilah Rasul Paulus tetap menekankan agar orang-orang percaya tetap hidup mempraktekkan kasih. Karena bagi Paulus kasih itu bukan sekedar perkataan, namun tindakan kasih itu jauh lebih penting. Ada dua hal yang sedang diperjuangkan oleh Paulus. Yang pertama berkaitan dengan kehidupan di dalam jemaat itu sendiri. Inilah di ayat 9 sampai 13. Rasul Paulus mengharapkan jemaat saling mengasihi, memberi hormat, membantu orang lain yang kekurangan, memberikan tumpangan, tetap hidup sehati sepikir, bertekun dalam doa, dan tetap melayani Tuhan. Dan yang kedua yang menyangkut kepada renungan kita saat ini, berkaitan dengan masyarakat atau orang luar. Rasul Paulus menasihatkan untuk bersabar dalam kesesakan, memintakan berkat untuk orang-orang yang menganiayanya, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, mengasihi seterunya dengan tindakan yang nyata,
Rasul Paulus melihat bahwa akan ada orang-orang yang tidak suka dengan orang Kristen. Bagi Paulus, yang pertama harus dilakukan orang percaya adalah hidupnya berkenan dulu kepada Tuhan, hingga Tuhan akan memampukan mereka menjadi berkat, menjadi contoh untuk orang lain dengan mempraktekkan hidup yang penuh dengan kasih. Salah satu yang menjadi penekanan di sini, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi melakukan kebaikan untuk membalas kejahatan. Rasul Paulus juga mendorong jemaat untuk melawan mereka dengan cara hidup yang berbeda, yang terus melakukan kebaikan bagi mereka. Di sini orang percaya tetap harus mempunyai inisiatif aktif untuk mewujudkan perdamaian. Sebab itu bergantung pada kita sebagai orang Kristen. Mereka harus melakukan hal yang baik sebagai orang-orang percaya yang ciri hidupnya adalah memiliki kasih Kristus. Saudara-saudaraku, tema hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Bagi kita orang percaya, juga pada saat Jemaat Roma pada waktu itu, hidup bukanlah kebetulan. Kehidupan yang diberikan oleh Tuhan ini haruslah tetap kita syukuri sebagai anugerahnya. Wujud syukur kita memang sangat beragam, namun satu hal yang sama, menjadikan hidup sesuai dengan kehendak Allah. Setiap kita memang diciptakan oleh Tuhan dengan kemampuan yang berbeda-beda, potensi talenta yang berbeda. Tapi kita harus tetap mewujudkan hidup ini, menjalankan apa yang Tuhan kehendaki. Hidup ini harus kita persembahkan sebagai hidup yang berkenan kepada Allah. Jadi, kalau hidup ini adalah anugerah dari Tuhan, ketika kita menghadapi konflik, bahwa memang dalam hidup ini kita tidak bisa menghindari konflik, tapi disinilah orang Kristen harus dapat mewujudkan bahwa dia adalah anak-anak Tuhan. Surat-surat Kristus yang dapat dibaca oleh anak-anak dunia ini. Di sini dikatakan bahwa kita harus selalu menunjukkan kebaikan meskipun kepada orang yang menganiaya kita. Ketika orang lain sedang bersusah hati, kita ikut bersusah hati. Kita pun ikut di dalam kedukaannya. Simpati dan empati adalah dua kata yang amat dalam dan penting. Artinya di dalam memelihara kesatuan, kita diminta untuk tidak merasa lebih unggul, lebih pandai, atau lebih penting daripada orang lain. Sebab sikap demikian adalah penghancur kesatuan dan kesehatian. Berusahalah kita hidup damai dengan semua orang, bahkan dengan musuh yang paling menyakitkan pun. Orang Kristen harus berinisiatif untuk hidup damai dan berdamai. Pelayanan yang kita lakukan kepada teman dan sahabat kita harus kita lakukan juga kepada mereka yang telah berbuat jahat. Tugas kita adalah memberkati dan berbuat kebaikan, bukan membalas kejahatannya. Tapi ingat, dari firman Tuhan di ayat 19, pembalasan adalah hak Tuhan. Dikatakan, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang menuntut pembalasan, firman Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, orang yang menerima Kristus sebagai juru selamatnya akan memiliki kemampuan untuk menjalani kehidupan yang damai. Tuhan Yesus memanggil setiap orang percaya untuk menjadi sumber penghiburan dan pertolongan bagi orang lain, bukan menjadi sumber konflik. Saudara-saudaraku, konflik timbul biasanya akibat hidup di dalam daging, keinginan dasar manusia untuk memuaskan diri sendiri dengan segala cara. Tapi orang percaya sudah diberi Roh Kudus agar bisa bertindak dalam roh,
bukan dalam daging. Jika kita menyerahkan kendali hidup kita kepada Tuhan, kebajikan dan anugerah-Nya akan mengalir melalui hidup kita dan menciptakan keharmonisan. Paulus mengatakan, berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah dan jangan mengutuk. Ini dikutipnya lewat pengajaran Yesus dalam Matius 5 ayat 44. Tapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Dan di dalam Lukas 6 ayat 28, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Meminta berkat kepada Allah berkaitan erat dengan sebuah doa. Bukanlah hal mudah untuk berdoa kepada Allah, memohon berkat kepada orang yang telah berbuat jahat kepada kita. Namun berkali-kali Paulus mengingatkan kepada jemaat Roma pada saat itu dan kita saat ini, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Jadi sekali lagi saudara-saudaraku, kasih itu tidak membalas kejahatan. Karena di dalam kasih terkandung pengampunan. Kasih juga tidak menuntut pembalasan, tetapi menyadari bahwa pembalasan adalah hak Allah dan Allah sendirilah yang akan menuntut pembalasan. Allah tahu segala sakit hati kita ketika orang lain berbuat jahat kepada kita. Meskipun demikian, Allah tidak mengizinkan kita mengambil haknya untuk membalaskan kejahatan. Allah tidak diam melihat kejahatan, namun Allah masih memberikan waktu kepada orang jahat untuk bertobat. Oleh sebab itu, seharusnya menjadi suatu kehormatan bagi setiap orang percaya untuk mempunyai sikap kasih yang tidak membalas kejahatan dengan cara memberikan makan ketika kita melihat seteru kita lapar, memberikan minum ketika kita melihat seteru kita haus. Dengan demikian, kita menumpukkan bara api di atas kepalanya. Perasa menumpukkan bara api di atas kepalanya ini tentu tidak dapat diartikan secara hurufiah. Melalui kutipan dari Amsal ini, Amsal pasal 25 di ayat 21 sampai 22, mau dikatakan agar jemaat Roma terutama pada saat itu tetap dapat menunjukkan kebaikan kepada orang yang berbuat jahat kepada mereka, dengan harapan supaya mereka malu dengan perbuatannya yang jahat. Malu karena orang percaya membalas perbuatan jahatnya dengan perbuatan baik. Semua perbuatan baik itu bertujuan supaya mereka bertobat dan menerima kasih Kristus dalam kehidupannya. Mengasihi orang yang belum percaya atau bahkan musuh kita merupakan karakteristik kasih yang harus kita tunjukkan secara nyata dalam kehidupan ini. Saudara-saudaraku, Rasul Paulus dengan sangat indah menutup perikop renungan ini dengan mengatakan, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Jadi saudara-saudaraku, kalahkanlah kejahatan yang orang lain lakukan kepada kita dengan tindakan kasih yang nyata. Sebab dengan kasih yang tidak membalas kejahatan itu, kita berdoa supaya orang yang melihat dan merasakan kasih yang kita tunjukkan dapat mengenal Kristus. Sekali lagi saudara-saudaraku, kita sangat bersyukur mempunyai teladan hidup yang penuh dengan kasih, yaitu Kristus Tuhan yang telah mengasihi kita. Jadi kasih yang tulus dan tidak membalaskan kejahatan memang bukanlah perkara yang mudah. Banyak pergumulan dan kesulitan ketika kita mengusahakannya. Tapi yakinlah Roh Kudus akan menolong memampukan kita untuk mengasihi orang lain dengan tulus dan tidak membalaskan kejahatan. Dengan demikian terciptalah hidup yang damai, yang harmonis, yang Tuhan kehendaki. Dan itu biarlah kita upayakan sebagai orang-orang percaya yang telah mengalami kasih Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk melakukan kehendak-Nya ini. Mari berdoa.
Terima kasih Tuhan, kami sudah dilawat oleh firman-Mu. Mampukan kami untuk mewujudkan hidup yang damai. Dalam nama Yesus, amin. Salam saudara-saudaraku, Tuhan Yesus memberkati.